Halo Sobat Adat, kalian udah tahu belum proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diselenggarakan pemerintah daerah? Yuk kita bahas. Video ini khusus buat kalian yang menjadi bagian dari panitia MAH, pemerintah daerah, atau siapapun yang ingin memahami proses pengakuan MAH di daerah secara sistematis dan sesuai regulasi yang ada. Dasar hukum pengakuan MAH diatur dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 tentang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, panjang masih hidup, dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Dan pasal 28I ayat 3 tentang menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang menjadi pedoman teknis penyelenggaraan pengakuan MAH dan memberi mandat pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan pengakuan MAH. Jika MAH berada di lintas kabupaten, maka akan dilakukan oleh provinsi. Selain itu juga, ada juga Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Dan yang paling penting, regulasi daerah yaitu peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat atau PPMAH. Perda ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PPMAH di daerah. Dan juga regulasi bagi penyelenggara PPMAH yaitu panitia MAH yang biasanya ditetapkan melalui surat keputusan bupati atau SK. Untuk bisa melaksanakan pengakuan MAH, ada beberapa syarat pendukung di daerah yang harus terpenuhi. Antara lain, proses pertama yaitu identifikasi dan pendaftaran MAH. Proses ini bisa diawali oleh masyarakat adat sendiri, oleh camat, ataupun lembaga pendamping masyarakat adat. Dokumen pendaftaran yang perlu disusun mencakup profil masyarakat adat, termasuk sejarah, kelembagaan adat, hukum adat, sistem penguasaan dan pengelolaan lahan, serta kekayaan budaya dan adat. Yang kedua, peta wilayah adat yang menunjukkan batas wilayah, titik batas, tata guna lahan atau peruntukan lahan, serta titik tempat penting seperti tempat bersejarah, tempat keramat, ataupun tempat yang dilindungi. Selanjutnya, berita acara kesepakatan batas wilayah atau BATB berdasarkan batas sesuai arah mata angin dan tanda tangan kesepakatan dari para pihak berbatasan. Setelah disusun, masyarakat adat memberikan informasi kepada camat bahwa sudah dilakukan identifikasi. Selanjutnya, camat akan mengeluarkan surat pernyataan yang akan diserahkan bersama dokumen ini ke panitia MAH daerah untuk didaftarkan dalam pengakuan. Kemudian, panitia akan memeriksa dan meninjau kelengkapan data dan dokumen yang didaftarkan mulai dari peta terkait titik batas, tata guna lahan, dan titik penting. Kemudian data sosial terkait sejarah, hukum adat, lembaga adat, kekayaan benda adat, serta BATB. Hasil pemeriksaan ini yaitu dokumen hasil tinjauan data. Jika data masih belum lengkap, pemohon akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan ke proses verifikasi. Tahap verifikasi dimulai dari pertama, rapat panitia MAH yang membahas tentang 1. Persiapan teknis dan administratif. 2. Pembentukan tim kerja verifikasi. Dalam tim ini, minimal ada 2 orang OPD. Yang ketiga, pembagian kerja antara verifikator data sosial dan verifikator data spasial. Selanjutnya, tahap turun lapangan ke wilayah adat. Pada tahap ini akan dilakukan diskusi kelompok atau FGD yang mengundang masyarakat adat pengusul, kepala desa, camat, serta masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah adat pengusul. Dengan tujuan untuk, yang pertama, konfirmasi dan validasi data sosial atau profil wilayah adat yang didaftarkan. Yang kedua, untuk konfirmasi kesepakatan bersama terkait pengusulan wilayah adat yang dilakukan terutama ke lembaga adat dan perwakilan masyarakat adat. Dan yang ketiga, tujuannya untuk melengkapi data yang kurang lengkap atau kurang tepat. Selanjutnya, verifikasi pada data spasial dilakukan dengan beberapa tahapan.
Yang pertama, mengonfirmasi titik batas yang berada di wilayah adat pada peta wilayah adat. Konfirmasi dilakukan ke masyarakat pengusul dan pihak berbatasan untuk mengetahui kesesuaian peta. Yang kedua, juga dilakukan validasi pada berita acara tata batas, terutama pada pihak yang bertanda tangan. Yang ketiga, tahapan dilanjutkan dengan turun lapangan langsung untuk memastikan keakuratan peta dengan mengambil titik koordinat minimal pada 2 titik batas serta 2 titik penting. Data yang sudah sesuai ataupun temuan data yang belum sesuai dicatat dalam dokumen hasil penilaian verifikasi. Rangkaian proses verifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara verifikasi yang juga memuat temuan serta rekomendasi. Berita acara ini kemudian ditandatangani oleh peserta FDD serta tim verifikasi. Telah dilakukan verifikasi dan validasi permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nama calon MHA, masyarakat hukum adat Tensurai, Ketemenggungan Suku Dayak Sulu, dan Ketemenggungan Suku Dayak Kalis. Setelah verifikasi, selanjutnya dilakukan rapat pleno hasil verifikasi yang bertujuan untuk 1. Membahas hasil verifikasi dan menyusun kesimpulan verifikasi. Yang kedua, untuk penyusunan data hasil verifikasi dan peta hasil verifikasi jika terdapat perubahan. Dan yang terakhir, dilakukan pengumuman hasil verifikasi wilayah adat kepada publik dalam jangka waktu 30 hari. Jika di jangka waktu tersebut ada keberatan, maka proses ditunda untuk diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jika tidak ada keberatan, proses dilanjutkan dengan rapat Pleno akhir untuk yang pertama, menyusun surat rekomendasi penetapan untuk bupati atau wali kota. Selanjutnya, penyusunan dan penandatanganan SK oleh bupati atau wali kota. Kemudian, penerbitan SK pengakuan masyarakat adat yang kemudian diserahkan kepada masyarakat adat. Pengakuan masyarakat hukum adat bukan soal hanya legalitas saja, tetapi juga soal keadilan sosial, penghormatan identitas, dan juga keberlanjutan wilayah adat yang telah dijaga secara turun-temurun. Sejumlah daerah sudah melakukan proses ini. Contohnya seperti di Malinau, Jayapura, Tapanuli Utara, Kapuas Hulu, Gunung Mas, Sorong Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, semoga panduan ini bisa bantu untuk pelaksanaan pengakuan dan pelindungan masyarakat adat di daerahmu ya. Gimana nih menurutmu tentang proses pengakuan dan pelindungan masyarakat adat di daerah? Coba share pendapat kamu di kolom komentar ya.